Rian, seorang TKI miskin di Inggris, hidup serba pas-pasan dengan kerja serabutan. Suatu malam musim dingin, ia menemukan seorang wanita bule pingsan di jalanan. Meski tidak kenal, Rian menolongnya dan merawatnya dengan segala keterbatasan. Wanita itu bernama Lily Anderson, gelandangan yang ternyata adalah putri tunggal konglomerat besar di London. Dari hidup sederhana bersama Rian, Lily menemukan ketulusan yang tak pernah ia dapatkan dari keluarganya. Benih cinta mulai tumbuh. Namun, segalanya berubah ketika identitas Lily terbongkar. Keluarga kaya raya itu menolak Rian mentah-mentah, menuduhnya hanya mencari keuntungan dari situasi. Cinta keduanya pun diuji. Lily harus memilih antara kembali ke rumah penuh kemewahan tapi dingin, atau berjuang mempertahankan cinta bersama TKI miskin yang pernah menyelamatkan hidupnya. Rian baru saja menyelesaikan pekerjaan serabutan terakhirnya malam itu. Seharian penuh ia mondar-mandir dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mulai dari mengantar barang dengan motor pinjaman, mencuci piring di sebuah warung, sampai membantu tukang parkir di depan minimarket. Uang yang ia dapatkan memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras, lauk sederhana, dan membayar kontrakan kecilnya di pinggiran kota Jakarta. Langkahnya terasa berat saat melewati jalanan yang mulai sepi. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan air di mana-mana. Lampu jalan yang temaram membuat suasana tampak muram. Rian memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong jaket lusuhnya, berusaha menghangatkan diri. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di tengah jalan kecil yang biasanya ramai pedagang kaki lima, Rian melihat sesuatu yang tak biasa. Di dekat tumpukan kardus basah, ada sosok perempuan bule yang tergeletak. Rambut pirangnya kusut, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar kedinginan. Ia mengenakan pakaian kotor dan robek, jelas-jelas seorang gelandangan. Rian spontan berhenti. Ya Allah, orang ini kenapa? Gumamnya panik. Awalnya, Rian ragu. Ia tahu di sekitar situ sering ada preman atau gelandangan yang pura-pura pingsan untuk menjebak orang. Tapi saat ia mendekat, jelas sekali perempuan itu sedang benar-benar tidak berdaya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil. Tanpa pikir panjang, Rian berjongkok dan menepuk pipinya pelan. "Mbak, Miss, kamu baik-baik saja?" Katanya terbata-bata. Maklum, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Perempuan itu membuka mata sedikit. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Cold. Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibirnya. Rian langsung panik. Aduh, gimana ini? Kalau aku biarin bisa mati kedinginan. Ia tahu dirinya sendiri bahkan susah makan. Tapi nuraninya tak bisa membiarkan orang asing itu tergeletak begitu saja. Akhirnya ia mengangkat tubuh si bule itu dengan susah payah. Tubuhnya terasa ringan, seolah ia sudah lama tidak makan. Dengan langkah cepat, Rian membawanya ke kontrakan kecilnya. Beberapa orang yang melihat sempat melirik aneh, tapi Rian cuek saja. Sampai di kontrakan, Rian meletakkan perempuan itu di kasurnya yang tipis. Ia buru-buru mengambil selimut satu-satunya dan membungkus tubuhnya. Lalu ia menyalakan kompor kecil, merebus air untuk membuat teh hangat. Ya Allah, mudah-mudahan gak kenapa-kenapa, desis Rian sambil menuangkan teh ke dalam gelas. Beberapa menit kemudian, perempuan itu mulai sadar. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar kontrakan sempit itu. Ia tampak bingung. Where am I? Tanyanya lirih. Rian berusaha menjawab dengan bahasa seadanya. Safe, you safe here, my home, drink this. Katanya sambil menyodorkan teh hangat. Perempuan itu menatapnya sejenak sebelum akhirnya menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Perlahan ia meminum sedikit, lalu menghela napas lega. Thank you, ucapnya singkat. Rian tersenyum kiku. No problem, my name, Rian. Katanya sambil menunjuk dirinya sendiri. Perempuan itu terdiam sebentar lalu berkata, Lily, my name is Lily. Rian masih penasaran siapa sebenarnya perempuan itu. Dari wajahnya, jelas dia bukan orang biasa. Wajah cantiknya meski lusuh tetap terlihat berkelas. Tapi kenapa bisa sampai jadi gelandangan di jalanan Jakarta?
Malam itu, Lily lebih banyak diam. Rian tidak memaksa bertanya lebih jauh. Ia hanya memberikan makanan seadanya, nasi dengan telur dadar. Meski sederhana, Lily memakannya lahap. "Good, thank you," katanya sambil tersenyum kecil. Rian hanya mengangguk. Dalam hati ia heran, seorang bule cantik bisa sampai makan di kontrakan sempit miliknya. Rasanya seperti mimpi. Keesokan paginya, Rian bangun lebih awal untuk bekerja. Ia meninggalkan sedikit uang di meja untuk membeli makanan jika Lily lapar. Saat hendak pergi, Lily tiba-tiba memegang tangannya. "Wait, you help me, why?" Tanyanya dengan mata penuh kebingungan. Rian terdiam. Lalu ia tersenyum tipis. "Because human must help each other. If not me, who?" Jawabnya terbata-bata dengan bahasa Inggris seadanya. Lily menatapnya lama. Entah kenapa, hatinya terasa hangat untuk pertama kali setelah sekian lama hidup di jalanan. Hari-hari berikutnya, Lily mulai terbiasa tinggal di kontrakan Rian. Ia masih sering diam, tapi perlahan mulai bercerita sedikit tentang dirinya. Katanya, ia kabur dari keluarganya di luar negeri karena ada masalah besar. Ia tidak menjelaskan detailnya, hanya berkata, "I don't want to go back." Rian tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya fokus bekerja keras agar bisa memberi makan untuk mereka berdua. Kadang ia pulang membawa sayur sisa dari warung tempatnya bekerja. Kadang hanya mie instan. Lily tidak pernah mengeluh. Yang membuat Rian terkejut, Lily bahkan sering membantu bersih-bersih kontrakan atau mencuci pakaian. Meski caranya kikuk, itu membuat Rian merasa tidak sendirian. Namun, keberadaan Lily di kontrakan kecil itu mulai menimbulkan omongan tetangga. Itu si Rian bawa cewek bule ke kontrakannya ya?" bisik seorang ibu-ibu. "Waduh, jangan-jangan dimanfaatkan tuh bule. Kan banyak tuh yang pura-pura kasihan, padahal ada maunya. Kalau ketahuan pemilik kontrakan, bisa diusir loh." Rian mendengar gosip itu, tapi ia tidak peduli. Yang penting, ia tahu dirinya tulus menolong. Malam itu, saat mereka makan bersama, Rian berkata dengan jujur, "People talk about us. They think I use you." Lily terdiam, lalu meletakkan sendoknya. "Do you?" tanyanya serius. Rian langsung menggeleng keras. "No, I just want to help, nothing more." Lily menatap matanya lama, lalu tersenyum tipis. "I believe you, Rian." Dalam hati, Rian merasa lega. Tapi di sisi lain, ia juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kehadiran Lily membuat hidupnya yang dulu sepi kini lebih berwarna. Ia mulai takut kehilangan. Namun, ia sadar dirinya siapa. Seorang TKI miskin, hidup serba pas-pasan. Mustahil seorang bule cantik seperti Lily bisa benar-benar jatuh cinta padanya. Malam itu, sebelum tidur, Rian menatap langit-langit sambil bergumam lirih. "Tuhan, jangan bikin aku berharap sama dia. Aku tahu, aku cuma orang kecil. Tapi, kenapa hati ini mulai merasa aneh?" Beberapa hari sudah berlalu sejak Rian menemukan Lily di jalanan. Kontrakan sempit itu kini terasa berbeda. Dulu hanya ada suara kipas angin tua dan hiruk-pikuk dari jalan kecil di depan kontrakan. Tapi sekarang ada suara langkah Lily, suara tawanya yang pelan, dan kadang suara bahasa Inggrisnya yang membuat Rian bingung setengah mati. Rian pulang kerja dengan tubuh lelah sore itu. Bajunya basah oleh keringat, dan tangannya penuh dengan bekas sabun cuci piring dari warung. Begitu membuka pintu kontrakan, ia kaget. "Rian, ikut," kata Lily dengan bangga. Di meja kecil, ada sepiring nasi goreng. Meski baunya agak aneh, jelas sekali Lily yang memasaknya. Wajahnya penuh keringat karena tadi belajar menyalakan kompor. Rian tertegun sebentar, lalu tertawa kecil. "Kamu masak? Wah, ini pertama kali bule masakin aku." Lily tersenyum malu. "Not good, but try." Rian duduk dan mencicipi sedikit. Rasanya jauh dari enak. Nasinya terlalu asin, sayurnya setengah gosong. Tapi Rian tetap mengangguk sambil tersenyum. "Enak, Lily.
Enak banget. Angyu. Lili menatapnya lekat-lekat. Yulai, katanya sambil tertawa kecil. Rian ikut tertawa. Ya, agak aneh. Tapi aku suka. Karena kamu yang bikin. Mereka sama-sama tertawa malam itu. Untuk pertama kalinya, Lili terlihat benar-benar bahagia. Sejak hari itu, Lili mulai banyak membantu Rian. Meski awalnya kikuk, ia belajar mencuci pakaian dengan tangan, menyapu kontrakan, bahkan ikut membantu Rian bekerja di luar. Suatu hari, Rian mendapat pekerjaan tambahan membersihkan halaman rumah orang kaya. Karena merasa tidak enak meninggalkan Lili sendirian, ia mengajaknya ikut. Di sana, Lili dengan senang hati ikut menyapu halaman, meski cara memegang sapunya aneh. Orang-orang yang melihat jadi bingung. Itu bule kerja jadi pembantu ya? Bisik seorang tetangga. Heran deh, bule cantik kok mau-maunya sama Rian. Rian mendengar gosip itu. Wajahnya panas, tapi ia memilih diam. Lili, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, hanya tersenyum saat melihat orang-orang menatapnya. Saat pulang, Lili bertanya, "Why they look at me like that?" Rian menghela napas. "Because you are different. They not understand." Lili menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. "I don't care. I'm happy with you." Jawaban itu membuat dada Rian berdebar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu, mereka duduk berdua di depan kontrakan sambil minum teh hangat. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Lili tiba-tiba berbicara pelan. "Rian, you good man. Why you help me?" Rian menoleh, lalu menghela napas panjang. "Aku nggak tahu kenapa. Aku cuma mikir, kalau aku di posisi kamu, aku juga pengen ada yang nolong. Hidupku susah. Lili, aku miskin. Tapi aku nggak mau jadi orang jahat." Lili menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "In my life, people always want something from me. Money, fame, everything. You are different." Rian terdiam. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Lili mulai bisa mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. "Terima kasih," ucapnya setiap kali Rian membantunya. "Enak sekali," katanya saat makan nasi uduk. Bahkan kadang ia iseng memanggil Rian dengan sebutan, "Mas Rian." Rian hanya bisa tertawa. Dalam hati, ia merasa hidupnya yang dulu sepi kini berubah. Kehadiran Lili membuatnya merasa berharga. Namun, gosip di sekitar kontrakan makin kencang. Jangan-jangan si bule itu kabur dari hotel ya? Awas, jangan sampai kita semua kena masalah kalau ternyata dia orang hilang. Si Rian tuh pasti ada maunya. Nggak mungkin cuma nolong doang. Suatu malam, pemilik kontrakan datang mengetuk pintu. "Rian, saya dengar kamu bawa cewek bule ke sini. Kamu hati-hati, ya. Kalau ternyata dia ada masalah, bisa bahaya buat kita semua." Rian mencoba meyakinkan. "Tenang, Pak. Dia baik-baik saja. Nggak ada masalah." Tapi dalam hati, ia mulai resah. Bagaimana kalau benar identitas Lili terbongkar? Konflik mulai muncul ketika Lili sakit demam. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat. Rian panik. Ia tidak punya banyak uang untuk membawanya ke rumah sakit. Akhirnya ia hanya membeli obat generik di warung. Semalaman ia menjaga Lili. Ia kompres dengan air hangat, mengganti handuk berkali-kali, dan hampir tidak tidur. Saat Lili setengah sadar, ia menggenggam tangan Rian. "Don't leave me, please," bisiknya. Rian menunduk, menahan air mata. "Aku nggak akan pergi, Lili. Aku di sini." Keesokan harinya, kondisi Lili mulai membaik. Tapi justru di saat itulah, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang pria asing dengan mobil mewah berhenti di depan kontrakan. Ia turun, menatap ke arah Rian dan Lili dengan tatapan curiga. "Lily Anderson? Oh my God, it's really you," serunya dengan aksen Inggris kental. Rian terkejut. Ia menoleh ke arah Lili,
yang wajahnya langsung berubah pucat. Lily tampak panik, seolah ingin kabur. Pria itu mengeluarkan ponselnya, memotret mereka, lalu berkata, "You are in big trouble. Your family is looking for you everywhere." Ryan benar-benar tidak mengerti. Tapi satu hal yang jelas, malam itu hidupnya dan Lily tidak akan sama lagi. Pagi itu suasana kontrakan terasa menegangkan. Sejak kedatangan pria asing malam sebelumnya, Lily jadi murung. Ia duduk termenung di kasur tipis, memeluk lututnya, sementara Ryan mondar-mandir kebingungan. "Lily, siapa orang itu? Kamu kenal dia, kan?" tanya Ryan pelan. Lily tidak langsung menjawab. Matanya menatap lantai. Setelah lama terdiam, akhirnya ia berbisik, "He is my father's man. He find me." Ryan terdiam. Kata-kata itu membuyarkan semua pikirannya. Jadi benar dugaan orang-orang. Lily bukan sembarangan orang. Tapi kenapa dia bisa sampai jadi gelandangan? "Your father? Kamu anak orang kaya?" Ryan bertanya ragu. Lily mengangguk pelan. "My family, very rich, but I don't want that life." Sejenak ruangan jadi hening. Ryan merasa seperti ditampar kenyataan. Selama ini ia menganggap Lily hanya bule malang yang tersesat di Indonesia. Ternyata dia putri konglomerat. Ryan menelan ludah. Dalam hatinya, ia merasa semakin kecil. Bagaimana mungkin dirinya, seorang TKI miskin, bisa dekat dengan perempuan sekelas Lily? "Kenapa kamu lari dari keluarga? Kalau kamu kaya, seharusnya hidupmu enak, kan?" tanya Ryan akhirnya. Lily menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Money not everything. My father only think about business. He want me to marry someone I don't love. I feel like prison." Ryan terdiam. Ia bisa merasakan ketulusan di mata Lily. Tapi di sisi lain, hatinya semakin kacau. Beberapa hari berikutnya, gosip tentang keberadaan Lily makin heboh di lingkungan kontrakan. Foto yang diambil pria asing itu tersebar di media sosial. Judul-judul sensasional mulai bermunculan. Bule misterius tinggal di kontrakan kumuh bersama pemuda lokal. Putri konglomerat ditemukan di Indonesia, diduga diculik TKI. Ryan panik saat melihat berita itu di ponsel temannya. "Astagfirullah, ini bisa bahaya," desisnya. Benar saja, tidak lama kemudian, kontrakan mereka mulai didatangi wartawan. Mereka mengetuk pintu, membawa kamera, dan bertanya-tanya. "Mas, betul di sini tinggal bule bernama Lily Anderson? Mas, apakah benar Anda yang menyembunyikan dia?" Ryan mati kutu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Lily sendiri semakin ketakutan, memilih bersembunyi di dalam kamar. Suatu malam, Ryan duduk sendirian di depan kontrakan. Ia menatap langit, kepalanya penuh dengan pikiran. Hidupnya yang sederhana kini jadi rumit. "Aku cuma pengen nolong dia. Kenapa jadi begini?" gumamnya. Tak lama kemudian, Lily keluar dan duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat lelah. "Sorry, Ryan. Because of me, your life is hard." Ryan menoleh, lalu tersenyum tipis. "Bukan salah kamu. Aku ikhlas nolong kamu. Tapi sekarang, kamu harus jujur sama keluargamu. Mereka pasti khawatir." Lily menggeleng keras. "No, if I go back, I lose my freedom. I don't want that life again." Ryan menunduk. Hatinya semakin kacau. Ia tahu Lily butuh perlindungan. Tapi sampai kapan ia bisa melawan kenyataan? Beberapa hari kemudian, keadaan semakin panas. Ayah Lily mengirimkan orang-orang suruhan untuk menjemputnya. Mereka datang dengan mobil mewah, mengetuk pintu kontrakan dengan kasar. "Open the door. We know she's inside," teriak salah satu pria berbadan besar. Ryan berdiri di depan pintu, mencoba menghalangi. "Jangan paksa. Dia nggak mau ikut kalian." Pria itu melotot. "Kamu siapa? Hanya orang miskin yang mau memanfaatkan situasi. Kamu pikir kami bodoh?" Ryan gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. "Aku bukan penculik.
Aku cuma nolong dia waktu dia pingsan di jalan. Perdebatan semakin panas. Lily akhirnya keluar, berdiri di samping Ryan. Wajahnya tegas. I stay with Ryan. He save me. He is my family now. Pria-pria itu terdiam sejenak. Lalu salah satunya berkata, "Fine, but your father won't let his go." Mereka pun pergi dengan ancaman. Malam itu, Ryan dan Lily duduk berdua dalam keheningan. Hanya suara jangkrik yang menemani. "Lily, kamu sadar nggak? Kamu sekarang udah jadi pusat perhatian? Semua orang lihat kamu. Aku takut. Aku nggak bisa lindungi kamu selamanya," kata Ryan lirih. Lily menatapnya dengan serius. "Ryan, I don't need money. I don't need luxury. I only need someone who care. You are that person." Kata-kata itu membuat dada Ryan berdebar. Tapi bersamaan dengan itu, hatinya juga penuh keraguan. "Aku siapa? Lily? Aku cuma TKI miskin. Kamu anak konglomerat. Dunia kita beda jauh. Apa kamu yakin?" Lily tersenyum samar, lalu menggenggam tangan Ryan. "Yes, I'm sure." Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, media nasional menayangkan berita besar. Putri konglomerat Inggris, Lily Anderson, ditemukan di kontrakan miskin milik TKI Indonesia. Diduga ada unsur romansa tersembunyi. Ryan langsung lemas saat membaca berita itu. Ia tahu, setelah ini hidupnya tidak akan sama lagi. Berita tentang Lily semakin ramai di televisi dan media sosial. Nama Ryan juga ikut disebut. Wartawan menyebutnya, pemuda miskin Indonesia yang menyembunyikan putri konglomerat. Sejak pagi, kontrakan Ryan tidak pernah sepi. Wartawan berkerumun di depan pintu. Kamera selalu mengarah ke dalam. Tetangga-tetangga pun ikut menonton. Sebagian iri, sebagian lagi mencibir. "Wah, si Ryan jadi terkenal sekarang. Gara-gara bule," kata seorang bapak. "Ih, kalau bukan karena bule itu, mana mungkin ada yang peduli sama dia?" timpal yang lain. "Aku yakin dia manfaatin bule itu. Mana ada cewek kaya mau sama TKI miskin." Ryan mendengar semua omongan itu, tapi ia hanya bisa menggertakkan giginya. Di dalam kontrakan, Lily duduk ketakutan. Ia menutup telinganya, tidak kuat dengan sorakan dan suara wartawan di luar. "Ryan, I'm scared," katanya lirih. Ryan berjongkok di hadapannya. "Tenang, Lily. Aku di sini. Aku nggak akan biarin mereka ganggu kamu." Tapi kenyataan lebih kejam dari yang Ryan bayangkan. Sore itu, 2 mobil mewah berhenti di depan kontrakan. Dari dalam, turun seorang pria parubaya berpakaian rapi dengan wajah penuh wibawa. Di belakangnya, beberapa bodyguard berbadan besar ikut turun. Orang-orang langsung ribut. "Itu kan Robert Anderson, konglomerat besar dari Inggris. Ya ampun, dia jauh-jauh datang ke sini. Gila, kontrakan kita jadi sorotan dunia." Ryan menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, orang itu pasti ayah Lily. Benar saja, pria itu melangkah tegas ke arah kontrakan dan langsung membuka pintu tanpa izin. "Lily!" teriaknya dengan suara keras. Lily tersentak. Wajahnya pucat. "Father!" bisiknya pelan. Robert Anderson menatap putrinya dengan mata marah sekaligus lega. "What are you doing here? Living in this filthy place? With this poor man?" Ryan berdiri di antara mereka, mencoba melindungi Lily. "Pak, jangan salah paham. Saya cuma nolong Lily. Dia pingsan waktu saya temukan. Saya nggak pernah maksud jahat." Robert menoleh tajam. Tatapannya dingin. "Shut up. I know your kind. You just want money, don't you? Using my daughter for attention and sympathy." Ucapan itu menusuk hati Ryan. Tapi ia menahan diri. "Saya tulus. Pak, saya nggak pernah minta apa-apa dari Lily." Lily maju dan berdiri di samping Ryan. "Father, stop. He saved me. If not for Ryan, might be already dead."
He care for me more than anyone in our family. Robert terkejut mendengar putrinya membela seorang TKI miskin di hadapan banyak orang. Wajahnya memerah menahan amarah. Malam itu, kontrakan penuh tekanan. Robert memaksa Lily pulang bersamanya. Enough. Lily, you come home. Now. Tapi Lily menggeleng keras. No, I want to. You only see me as business tool. I want my freedom. I chose to stay with Ryan. Robert mendengus. Nonsense. This boy can't even feed himself properly. How could you live with him? Ryan hanya menunduk. Kata-kata itu memang benar. Ia miskin. Bahkan makan pun kadang seadanya. Tapi hatinya menjerit. Karena ia tahu cintanya pada Lily tulus. Aku memang miskin, Pak. Kata Ryan akhirnya dengan suara tegas. Tapi saya nggak pernah berniat memanfaatkan Lily. Saya hanya ingin dia selamat. Kalau itu salah, biar saya tanggung semua. Robert menatapnya dengan jijik. You don't deserve her. Ketegangan itu berlanjut keesokan harinya. Media makin gencar memberitakan kasus ini. Judul-judul berita semakin sensasional. Putri konglomerat menolak pulang, lebih memilih tinggal bersama TKI miskin di Indonesia. Cinta atau manipulasi? Kontroversi kisah bule kaya dan pemuda kontrakan. Ryan menjadi sasaran hujatan. Banyak yang menuduhnya tukang aji mumpung. Namun di sisi lain, ada juga yang kagum pada ketulusannya. Di dalam kontrakan, Ryan dan Lily duduk berdua. Wajah Lily murung, matanya sembab karena menangis. Ryan, maybe I should go. If I stay, your life will be destroyed. Katanya pelan. Ryan menatapnya lama. Hatinya sakit mendengar itu. Kalau kamu pergi, kamu bahagia. Lily menggeleng. No. Kalau gitu, kenapa harus pergi? Aku nggak peduli orang bilang apa. Yang penting aku tahu, aku sayang kamu. Ucap Ryan dengan suara bergetar. Lily terdiam, lalu memeluk Ryan erat-erat. Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, Robert kembali dengan pengacara dan beberapa aparat setempat. Mereka membawa dokumen dan menuduh Ryan menyembunyikan Lily secara ilegal. Kalau kamu tetap menahan Lily di sini, kamu bisa dipenjara, ancam pengacaranya. Ryan kaget, wajahnya pucat. Ia tidak pernah berniat menculik, tapi semua bukti seolah melawan dirinya. Aku nggak nyulik dia. Aku cuma nolong. Seru Ryan putus asa. Lily maju dan berteriak. Stop blaming him. I stay because I want to. He never forced me. Robert menoleh ke putrinya dengan wajah kecewa. So you really chose his poor man over your own family? Lily menatap ayahnya dengan mata penuh air mata. Yes, because with him, I feel alive. Pertengkaran besar itu akhirnya terhenti karena kerumunan warga mulai resah. Robert meninggalkan kontrakan dengan ancaman. You do regret this, Lily. And you, I will make sure you disappear from her life. Setelah mereka pergi, Ryan terduduk lemas. Ia tahu, mulai saat itu hidupnya benar-benar akan berubah. Aku takut, Lily. Aku takut nggak bisa lindungi kamu, katanya dengan suara serak. Lily menggenggam tangannya erat-erat. We fight together. Don't give up, Ryan. Ryan tidak pernah membayangkan hidupnya bisa berubah secepat ini. Beberapa minggu terakhir begitu penuh kejutan. Semuanya dimulai ketika ia menolong Lily, gadis asing yang ternyata menyimpan begitu banyak misteri. Lalu perlahan, hubungan mereka semakin dekat, semakin akrab, hingga membuat hatinya yang selama ini beku kembali berdebar. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Semua berubah setelah keluarga Lily menemukan keberadaannya. Hari itu, sore di rumah kontrakan Ryan terasa berbeda. Lily duduk termenung di kursi kayu tua, wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Ryan berdiri tak jauh darinya, bingung harus mengatakan apa. Jadi, semalam benar mereka datang, ya? Tanya Ryan dengan suara pelan. Lily mengangguk pelan. Itu ayahku dan pamanku. Mereka bilang aku harus pulang.
Mereka bilang tempatku bukan di sini, bukan bersama kamu. Ucapan itu membuat dada Rian terasa sesak. Ia tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Lily bukan orang biasa. Ia anak orang kaya raya, anak konglomerat. Rian hanyalah TKI miskin yang kerja serabutan. Tapi tetap saja, hatinya sakit saat mendengar kata-kata itu. Aku nggak peduli mereka siapa, kata Rian mencoba tegar. Yang penting kamu maunya gimana? Lil, kalau kamu tetap mau di sini, aku akan jaga kamu. Aku janji. Lily menatap Rian dengan mata berair. Tapi kamu nggak tahu siapa mereka. Ayahku bisa melakukan apa saja. Rian, dia bisa bikin hidupmu hancur kalau dia mau. Rian terdiam. Ia tahu perkataan Lily bukan ancaman kosong. Orang kaya punya kekuatan yang bahkan polisi pun bisa mereka kendalikan. Tapi Rian juga bukan tipe pria yang gampang mundur. Aku nggak takut, Lil. Aku cuma takut kehilangan kamu. Lily tak mampu menahan tangisnya lagi. Ia langsung memeluk Rian erat-erat. Seolah itu pelukan terakhir yang bisa ia lakukan. Keesokan harinya, masalah benar-benar datang. Saat Rian pulang dari kerja serabutan sebagai tukang angkut di pasar, ia menemukan dua pria berjas hitam menunggu di depan rumah kontrakannya. Wajah mereka dingin, tatapannya tajam. Kamu Rian? Salah satu pria itu bertanya dengan suara datar. Iya, saya. Ada apa? Rian balik bertanya. Meski dalam hati sudah merasa firasat buruk, salah satu dari mereka menyodorkan sebuah amplop coklat. Ini dari keluarga Anderson. Buka dan baca baik-baik. Rian menerima amplop itu, membukanya dengan gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dan segepok uang dalam pecahan besar. Ini uang cukup banyak. Kalau kamu waras, kamu tahu harus apa. Tinggalkan Lily. Jangan temui dia lagi. Jelas pria itu. Rian menggenggam amplop itu erat-erat. Wajahnya memerah menahan amarah. Kalian pikir semua orang bisa dibeli pakai uang? Pria itu tertawa sinis. Semua orang punya harga. Kalau kamu merasa terlalu murah, anggap saja ini hadiah karena sudah menolong Nona Lily selama ini. Setelah ini, jangan harap bisa ketemu dia lagi. Tanpa berkata banyak, kedua pria itu meninggalkan Rian. Sementara Rian berdiri terpaku, tangannya bergetar, hatinya terasa dirobek-robek. Saat malam tiba, Rian akhirnya menceritakan semuanya kepada Lily. Mereka datang. Lil, mereka kasih aku uang. Katanya aku harus ninggalin kamu. Lily terkejut. Apa? Mereka berani melakukan itu? Rian menunduk, mencoba menahan emosi. Mereka pikir aku sama kayak orang lain, yang bisa dibeli pakai duit. Aku balikin uang itu. Lil, aku nggak butuh. Lily menatap Rian dengan mata berbinar. Rian, kamu tahu nggak kenapa aku milih kabur dari rumah? Karena aku capek hidup di dunia yang semuanya tentang uang. Semua orang di sekitarku hanya peduli pada kekayaan, bukan perasaan. Dan sekarang, kamu buktiin kalau masih ada orang yang tulus. Rian tersenyum kecil, meski hatinya tetap waspada. Aku nggak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tapi aku janji, aku nggak akan tinggalin kamu. Namun, janji itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, masalah semakin parah. Kontrakan Rian tiba-tiba digerebek aparat setempat. Mereka bilang Rian tinggal tanpa izin lengkap, bahkan menuduhnya sebagai TKI ilegal. Semua berkas-berkasnya diambil. Ia dipaksa ikut ke kantor untuk diperiksa. Rian sadar, ini bukan kebetulan. Pasti ada campur tangan keluarga Lily. Aku nggak salah, Pak. Tolong jangan bawa aku. Rian mencoba melawan, tapi jumlah aparat terlalu banyak. Lily yang melihat kejadian itu langsung berlari menghampiri. Berhenti, jangan bawa dia. Dia nggak salah apa-apa. Namun teriakan Lily tidak didengar. Rian dibawa pergi begitu saja. Sementara Lily menangis histeris di depan rumah kontrakan yang kini dikerumuni tetangga. Di kantor, Rian ditahan selama beberapa jam. Ia diinterogasi dengan berbagai tuduhan yang tak masuk akal.
Untungnya, salah satu petugas mengenal baik Rian sebagai pekerja rajin di pasar dan membelanya. Dia orang baik, Pak, nggak pernah bikin masalah. Jangan karena laporan sepihak kalian langsung tangkap dia. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Rian dibebaskan. Tapi sebelum pulang, seorang pria tua dengan jas mahal menunggunya di luar. Itu adalah ayah Lily. Kamu Rian, ya? Suaranya berat, penuh wibawa. Rian menatapnya tajam. Iya, saya Rian. Aku nggak tahu apa yang kamu mau dari Lily. Tapi dengarkan baik-baik. Anak itu bukan untuk orang sepertimu. Tinggalkan dia sebelum semuanya semakin buruk. Rian mengepalkan tangan. Dengan segala hormat. Pak, Lily bukan barang yang bisa dipindah-pindah seenaknya. Dia manusia, punya hati, punya pilihan. Dan kalau dia milih sama saya akan jaga dia. Ayah Lily tersenyum dingin. Kita lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan. Malam itu, Rian kembali ke kontrakan dengan badan lelah, tapi hatinya masih membara. Lily langsung memeluknya begitu melihat ia pulang. Aku takut banget kehilangan kamu, Rian. Ucap Lily sambil terisak. Rian membelai rambutnya pelan. Aku juga, Lil. Tapi sepertinya ini baru permulaan. Mereka nggak akan berhenti sebelum kita dipisahkan. Lily menatap Rian dengan mata penuh tekad. Kalau begitu, kita lawan bersama. Aku nggak mau kembali ke kehidupan lamaku. Aku mau di sini, sama kamu. Namun, jauh di dalam hati, Rian tahu perjuangan ini akan semakin berat. Rian duduk termenung di kursi ruang tamu rumah kontrakannya yang sederhana. Malam itu hujan deras mengguyur kota Jakarta, membuat suara rintiknya terdengar jelas menimpa atap seng yang sudah mulai berkarat. Ia masih tidak percaya dengan kejadian sore tadi. Tiba-tiba saja Lily bertemu dengan ayahnya, Robert Anderson, konglomerat besar yang namanya sering muncul di berita bisnis internasional. Lily sempat menangis setelah pertemuan singkat itu. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan tangannya gemetar. Rian hanya bisa diam, menenangkan sebisanya. Hatinya campur aduk. Ia takut kehilangan Lily, takut semua yang mereka bangun akan hancur hanya karena perbedaan status sosial. Di kamarnya, Lily duduk bersandar di tepi ranjang. Nafasnya masih berat, pikirannya kacau. Ia baru saja melihat ayahnya yang selama ini ia hindari. Robert ternyata sengaja datang ke Indonesia untuk mencarinya. Ayah masih sama, tetap keras, tetap ingin mengatur hidupku, gumamnya lirih. Rian masuk pelan-pelan sambil membawa segelas teh hangat. Minum dulu, biar tenang, ucapnya lembut. Lily menerima gelas itu dengan tangan bergetar. Ia menatap Rian dengan mata penuh kesedihan. Rian, aku takut. Kalau ayah memaksaku pulang ke Inggris, semuanya akan berakhir. Kita nggak akan bisa bersama lagi. Rian menarik napas panjang. Ia duduk di samping Lily, lalu menatap wajahnya dengan sungguh-sungguh. Aku juga takut, Lily, tapi aku nggak akan tinggal diam. Aku sayang sama kamu. Aku akan berjuang, walaupun aku cuma orang miskin yang nggak ada apa-apanya dibanding keluarga kamu. Lily langsung memeluk Rian erat-erat, seakan takut kehilangannya. Hujan di luar semakin deras, seakan ikut menegaskan betapa berat beban yang mereka rasakan. Keesokan harinya, Rian berangkat kerja seperti biasa ke proyek bangunan tempat ia bekerja serabutan. Hujan semalam membuat jalanan becek dan licin. Sementara itu, Lily memilih tetap di rumah. Ia masih shock dengan pertemuan kemarin. Namun, tanpa sepengetahuannya, seseorang sudah membuntuti rumah kontrakan itu sejak pagi. Sore harinya, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah kontrakan Rian. Dari dalam mobil keluar seorang pria berjas rapi. Dialah Robert Anderson. Ia melangkah masuk tanpa permisi, membuat Lily yang sedang di ruang tamu langsung kaget. Lily, suara Robert berat namun tegas. Kamu sudah cukup main-main. Ikut ayah sekarang. Kamu tidak seharusnya hidup di tempat kotor seperti ini. Lily berdiri dengan wajah tegang. Ayah, aku bahagia di sini. Aku tidak mau kembali ke Inggris. Aku ingin hidup sesuai pilihanku,
bukan terus dikendalikan. Robert menatapnya tajam, lalu menyapu pandangan ke seluruh ruangan yang sempit. Ia mendengus meremehkan. Bahagia? Di rumah reot seperti ini? Dengan lelaki miskin yang bahkan tidak pantas mendampingimu? Lily menegakkan badan. Keberaniannya muncul. Ayah, jangan hina Ryan. Dia sudah menyelamatkan nyawaku ketika aku tidak punya siapa-siapa. Dia yang merawatku, bukan ayah. Dia yang tulus menerimaku, bukan harta atau statusku. Robert terdiam sesaat, lalu matanya menyipit. Jadi, semua ini karena laki-laki itu? Dia pasti hanya memanfaatkanmu. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tepat saat itu, pintu rumah terbuka. Ryan pulang dengan pakaian kerja yang kotor oleh debu dan lumpur. Ia langsung terkejut melihat seorang pria asing berjas rapi ada di ruang tamunya. "Apa yang terjadi?" tanya Ryan, menatap Lily yang wajahnya tegang. Lily cepat-cepat menghampirinya. "Ryan, ini ayahku." Ryan tersentak. Jadi, inilah Robert Anderson, orang yang selama ini hanya ia dengar dari cerita Lily. Robert berdiri dengan aura penuh wibawa. Ia menatap Ryan dari ujung kaki sampai kepala. Jelas sekali tatapannya meremehkan. "Jadi kamu Ryan? Lelaki yang katanya menyelamatkan anakku?" Ryan menunduk sopan. "Betul, Pak. Tapi saya tidak mengharapkan apapun dari Lily. Saya hanya ingin melindunginya." Robert mendengus. "Melindungi? Seorang buruh miskin sepertimu mau melindungi anak konglomerat? Jangan bermimpi terlalu tinggi. Lepaskan dia sekarang juga sebelum semuanya jadi makin rumit." Suasana ruangan mendadak tegang. Lily langsung berdiri di depan Ryan, seakan menjadi tameng. "Aku tidak akan meninggalkan Ryan. Kalau ayah memaksaku pulang, aku akan melawan. Aku sudah dewasa. Aku berhak menentukan pilihanku sendiri." Robert menatap Lily dengan mata berapi-api. "Kamu akan menyesal, Lily. Dunia kita berbeda. Cepat atau lambat, lelaki ini akan menunjukkan wajah aslinya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Robert berbalik dan keluar rumah dengan langkah tegas. Suara pintu mobil ditutup keras terdengar. Lalu mobil hitam itu melaju kencang meninggalkan gang sempit. Lily langsung menangis dan memeluk Ryan. "Ryan, aku takut ayah akan berbuat sesuatu. Dia tidak akan tinggal diam." Ryan mengusap punggung Lily, meski hatinya juga penuh kegelisahan. "Aku ada di sini. Apapun yang terjadi, aku nggak akan ninggalin kamu." Beberapa hari berikutnya, situasi semakin memanas. Orang-orang asing mulai sering muncul di sekitar kontrakan Ryan, seolah mengawasi. Ryan mulai merasa kalau Robert menyuruh orang-orangnya untuk mengintimidasi. Puncaknya terjadi saat Ryan pulang kerja larut malam. Di ujung gang, 3 orang pria bertubuh besar menghadangnya. "Kamu Ryan?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada mengancam. Ryan mengangguk waspada. "Iya, ada apa?" Tanpa basa-basi, salah satu pria itu mendorong dada Ryan hingga ia hampir jatuh. "Kalau kamu masih dekat-dekat sama Lily Anderson, hidupmu akan susah. Tinggalkan dia sebelum terlambat." Ryan mengepalkan tangan. Hatinya panas, tapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu melawan tidak ada gunanya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Saya tidak takut. Saya sayang sama Lily. Tidak ada yang bisa memaksa saya untuk meninggalkannya." Ucapan itu membuat salah satu pria meninju perutnya keras-keras. Ryan terhuyung dan jatuh ke tanah. Mereka hanya tertawa sinis lalu pergi, meninggalkannya terkapar dengan rasa sakit. Dengan tubuh lemah, Ryan memaksakan diri pulang. Begitu melihat keadaannya, Lily langsung panik. "Ryan, astaga, siapa yang melakukan ini?" Ryan menahan sakit, tapi masih bisa berkata, "Orang-orang suruhan ayahmu, mereka datang memperingatkan aku." Lily menutup mulutnya, matanya berlinang. Ia semakin yakin bahwa ayahnya tidak akan pernah merestui hubungan ini. Namun di sisi lain, tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan menyerah pada cinta mereka, sekalipun dunia menentangnya. Malam itu,
Lily duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan Rian yang sedang berbaring. Rian, apapun yang terjadi, aku tidak akan ninggalin kamu. Kita akan hadapi semua ini bersama. Rian menatapnya dengan mata penuh luka, tapi juga dengan keyakinan. Aku juga, Lily. Sekalipun aku harus melawan orang sekaya dan sekuat ayahmu, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan pernah lepaskan kamu. Di luar, suara malam terasa hening. Namun di dalam hati mereka, badai besar sedang menanti. Pertarungan cinta mereka baru saja dimulai, dan taruhannya bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga hidup dan masa depan. Suasana rumah kontrakan Rian berubah total sejak kedatangan keluarga besar Lily. Semula tempat itu penuh tawa, sederhana tapi hangat, kini terasa dingin dan tegang. Lily duduk termenung di ruang tamu, wajahnya pucat, sementara Rian sibuk merapikan dapur, meski pikirannya kacau. Kata-kata ayah Lily, Tuan Anderson, masih terngiang di kepalanya. Kau hanya TKI miskin, jangan berani mendekati putriku. Rian menghela napas berat. Ia sadar posisinya lemah. Ia hanya buruh serabutan, tinggal di rumah kontrakan sempit. Bagaimana mungkin ia melawan pengaruh keluarga Anderson yang jelas-jelas kaya raya dan berkuasa? Sementara itu, Lily menatap kosong ke arah pintu. Hatinya bergejolak. Ia tidak menyangka keluarganya bisa sekejam itu pada Rian. Padahal tanpa Rian, mungkin ia sudah mati kedinginan di jalanan. Rian. Lily memanggil pelan. Rian menoleh, mencoba tersenyum. Iya, Lily. Aku merasa bersalah, karena kedatangan mereka membuatmu terluka. Rian menggeleng, berusaha tegar. Jangan salahkan dirimu. Aku sudah tahu risikonya sejak menolongmu. Aku hanya ingin kau selamat. Lily menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Mereka ingin aku kembali ke rumah, kembali ke kehidupan lama. Tapi aku tidak mau jika itu artinya aku harus meninggalkanmu. Rian menelan ludah. Ada rasa bahagia sekaligus takut. Bahagia karena Lily tulus mencintainya. Takut karena cinta itu mungkin tidak akan bertahan lama menghadapi tekanan keluarga sebesar Anderson. Keesokan harinya, Tuan Anderson datang lagi. Kali ini bersama pengacara keluarga. Mereka membawa dokumen. Lily, pulanglah bersama kami. Jika kau tetap tinggal di sini, kau hanya akan menderita, ujar sang ayah dengan nada dingin. Aku tidak mau, Papa. Lily membantah dengan suara keras. Aku bahagia di sini bersama Rian. Sang ayah menghela napas, lalu memberikan dokumen itu kepada Lily. Baiklah, kalau kau memaksa, baca ini. Lily membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya melebar. Itu adalah pernyataan warisan. Jika Lily tidak kembali ke keluarga, semua hak warisnya akan dicabut. Ia akan benar-benar tidak mendapatkan apa-apa dari kekayaan Anderson. Papa tega sekali, bisiknya lirih. Rian yang berdiri di samping Lily juga kaget. Ia tahu ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang masa depan Lily. Jika Lily tetap bersamanya, berarti ia harus rela hidup sederhana selamanya, jauh dari kemewahan yang seharusnya ia miliki. Tuan Anderson menatap Rian dengan tajam. Lepaskan dia, anak muda. Jangan rusak masa depan putriku hanya karena egoismu. Rian terdiam. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dadanya. Malam itu, Lily menangis di kamar. Rian hanya bisa duduk di teras, menatap langit gelap. Pikirannya campur aduk. Ia ingin memperjuangkan cinta ini. Tapi apakah adil jika ia menyeret Lily ke dalam kehidupan miskin bersamanya? Setelah lama merenung, Rian masuk ke kamar. Lily masih terisak. Ia duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya. Lily. Suaranya serak. Lily menoleh. Matanya merah. Apa? Mungkin kau harus kembali bersama keluargamu. Lily langsung menggeleng keras. Tidak, jangan bicara begitu. Rian, aku tidak peduli harta atau warisan. Aku hanya mau bersamamu. Rian menunduk, menahan air mata. Tapi aku peduli.
Aku tidak mau kau menyesal suatu hari nanti. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Aku hanya seorang TKI miskin yang bahkan sulit membayar kontrakan ini. Bagaimana aku bisa membuatmu bahagia?" Lily menggenggam wajah Ryan dengan kedua tangannya. "Kebahagiaan itu bukan dari uang, tapi dari cinta. Dan aku sudah menemukannya bersamamu." Ryan terdiam. Kata-kata itu membuatnya hampir goyah. Namun di hatinya, rasa rendah diri terus menghantui. Beberapa hari kemudian, Lily nekat mengajak Ryan pergi ke kota untuk jalan-jalan. Mereka berusaha melupakan tekanan yang ada. Mereka berjalan di pasar malam, makan jajanan kaki lima, tertawa bersama. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Saat mereka pulang, beberapa wartawan sudah menunggu di depan rumah kontrakan. Rupanya kabar tentang putri konglomerat hidup bersama TKI miskin sudah bocor ke media. Lampu kamera berkedip-kedip. Suara wartawan berteriak, "Lily Anderson, benarkah Anda tinggal bersama TKI miskin? Apakah ini cinta sejati atau hanya permainan? Ryan, apakah benar Anda berniat memanfaatkan Lily untuk harta keluarganya?" Ryan panik. Ia menarik tangan Lily, berlari masuk rumah, dan menutup pintu. Jantungnya berdegup kencang. Lily terlihat marah. "Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka menuduhmu tanpa alasan." Ryan terdiam. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa sakit. Ia tidak pernah mencari keuntungan dari Lily, tapi dunia luar tidak akan pernah percaya. Keesokan harinya, Ryan menerima surat ancaman. Bukan hanya dari keluarga Anderson, tapi juga dari orang-orang yang tidak suka dengan kisah cintanya dengan Lily. Mereka menuduh Ryan hanya mencari keuntungan. Ryan merasa terpojok. Ia mulai berpikir, apakah yang terbaik adalah benar-benar melepaskan Lily demi kebaikan semuanya? Di sisi lain, Lily semakin keras kepala. Ia menolak semua bujukan keluarga, bahkan sempat bertengkar hebat dengan ayahnya. Ia berkata lebih baik miskin dengan cinta daripada kaya tapi kesepian. Namun konflik semakin memanas. Tuan Anderson memberi ultimatum. Jika Lily tidak pulang dalam seminggu, ia akan dianggap bukan lagi bagian dari keluarga Anderson. Di akhir bab ini, Lily dan Ryan duduk bersama di pinggir sungai dekat rumah kontrakan. Angin malam berhembus pelan. "Ryan, apapun yang terjadi, aku akan tetap memilihmu," ucap Lily dengan mata berkaca-kaca. Ryan menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya erat. "Aku takut, Lily. Takut kalau nanti kau menyesal. Takut kalau aku tidak bisa menjagamu." "Aku tidak akan menyesal." Mereka saling berpelukan. Namun di balik pelukan itu, hati Ryan masih bergejolak. Pertarungan besar antara cinta dan realita baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu. Kekuatan cinta mereka berdua juga semakin kuat dan berbagai tekanan yang silih berganti menempa hati Ryan dan Lily. Keteguhan hati keduanya pun mengantarkan mereka pada keputusan akhir yang mungkin memberikan teka-teki baru akan kehidupan mereka ke depan. Ryan dan Lily memutuskan untuk meninggalkan London dan menjauhi tekanan dari berbagai sudut ancaman. Edinburgh, Scotland akan menjadi kota pilihan bagi mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan kasih dan cinta mereka berdua. Sementara itu Lily berharap akan mendapatkan pekerjaan apapun dan juga Ryan akan melanjutkan profesinya di kota dingin itu. Mereka berharap tempat baru akan memberikan kehidupan baru untuk mereka tanpa ada campur tangan dan ancaman orang lain yang tak suka akan asmara dan kehidupan mereka berdua.